Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini? Kami berharap dan berdoa semua dalam keadaan baik, sehat, selamat, dan tentunya kita semua dijauhkan dari COVID-19 yang saat ini mungkin ada di sekitar kita. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan. Pada hari ini kami bisa memulai aktivitas kami dengan penuh sukacita. Tuhan berikan kesehatan, keselamatan, dan melindungi kami dari COVID-19 yang saat ini mungkin ada di sekitar kami. Itu merupakan berkat luar biasa yang kami terima. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan dalam renungan GKJ Sukoharjo. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan apa yang kami dengar dapat kami terima, dapat kami renungkan, dan dapat kami jadikan tuntunan dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan kami dalam renungan pagi GKJ Sukoharjo. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus 7 ayatnya yang 17 sampai 24. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membaca secara pribadi di rumah. Kami akan membacakan pada ayat ke-19 sampai 20 yang demikian. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diberi judul ketaatan akan panggilan Tuhan. Bahwa setiap orang beriman mendapatkan panggilannya sendiri. Tidak ada panggilan yang sama, sekalipun yang memanggil adalah sama, yaitu Tuhan. Abram dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya. Dari keturunannya, Tuhan akan menghadirkan berkat, dan mereka sendiri juga diberkati Tuhan. Kepada Abram diberikan tanah Kanaan untuk Abram dan keturunannya tinggal dan berkarya. Setiap kita juga dipanggil untuk pekerjaan Tuhan, masing-masing sesuai talenta dan bidangnya. Paulus mengajak kita untuk menghayati panggilan kita sebagai orang percaya, bahwa panggilan kita bukan karena keinginan kita. Ada sebuah ilustrasi tentang ketaatan akan panggilan yang diterima. Ada seorang pengusaha tekstil atau garment pergi ke suatu kampung mencari beberapa pemuda yang akan dilatih untuk bekerja di pabriknya. Setelah menemukan 3 orang, lalu dia berkata, "Kamu akan kuberikan gaji yang cukup besar, tapi kamu harus berjanji. Setelah mempunyai cukup uang, kamu harus membantu orang tuamu." Para pemuda-pemuda itu menyanggupinya. Setahun bekerja, ketiga pemuda itu dapat mengumpulkan cukup banyak uang. Suatu hari, ketika jam istirahat, mereka berkumpul di warung kopi dan saling memberitahukan keinginannya. Yang pertama berkata, "Saya ingin pindah kerja. Uang yang ada sekarang bisa saya gunakan sebagai modal untuk melamar." Yang kedua berkata, "Saya akan menghadap juragan dan minta agar gaji saya dinaikkan. Jika ditolak, saya akan keluar dan saya juga sudah punya cukup uang."
Yang ketiga, tadinya tidak ingin bicara. Setelah didesak, akhirnya dia mengungkapkan maksudnya. Saya ingin minta izin untuk pulang ke kampung. Dalam hatinya dia menyimpan kerinduan untuk membantu orang tuanya. Maka mulailah mereka bertindak sesuai keinginannya. Pemuda yang pertama tidak datang lagi ke pabrik karena ingin mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Yang kedua, berhenti bekerja karena gajinya tidak dinaikkan. Dan yang ketiga, setelah mendapatkan izin dari juraganya, pulang ke kampung menemui orang tuanya. Seperti janjinya dahulu, dia menyerahkan uang yang dikumpulkannya selama ini. Orang tuanya sangat berbahagia dan memberi doa untuk anaknya agar sukses dalam bekerja. Setelah beberapa hari di kampung, dia kembali lagi ke pabrik untuk melanjutkan pekerjaannya. Melihat hal ini, juragan senang dan mengasihinya. Selang beberapa tahun, dia diberikan kedudukan yang lebih baik. Bagaimana dengan pemuda pertama dan kedua? Mereka kembali menggeluti pekerjaannya semula di kampung karena sulit mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Mereka menyesali tindakannya, bahkan mereka malu karena telah ingkar janji. Hati yang ingkar telah merugikan dirinya. Dalam pembacaan kita kali ini, 1 Korintus 7 ayat 17-24, Paulus mengajarkan kita agar tetap taat dalam keadaan seperti kita dipanggil. Nasihat Paulus ini tidak bermaksud agar kita berada dalam kondisi statis, melainkan agar kita menjalani panggilan Kristus dari kenyataan real hidup kita tanpa berlebihan. Jika kita pegawai, kita mengikuti Kristus sebagai pegawai. Jika kita dokter atau tenaga medis, kita mengikuti Kristus sebagai dokter atau tenaga medis. Jika kita tentara, polisi, pengusaha, dan lain-lain, kita mengikuti Kristus seperti apa adanya kita. Jika selama ini kita makan nasi atau sagu atau yang lainnya, hiduplah beriman dengan makanan seperti itu. Kita tidak perlu atau terpaksa mengubahnya lalu makan roti hanya karena kita disebut Kristen. Paulus hendak menegaskan bahwa apa dan siapapun kita, hendaklah kita beriman, taat, dan melayani sesuai dengan apa adanya kita dari realitas kita masing-masing. Realitas adalah kenyataan hidup kita masing-masing. Disitulah kita membangun kehidupan beriman. Hidup beriman atau hidup dalam ketaatan akan panggilan Kristus pada hakikatnya bersedia mengikuti kehendak Kristus. Itulah sebabnya kekristenan dimulai dari suatu pengakuan dan janji. Siapapun kita, pengakuan ini harus dipelihara dan dijalankan dengan konsisten. Maka jelaslah bagi kita mengapa Paulus mengatakan, "Tetaplah seperti ketika engkau dipanggil." Ungkapan ini menunjuk pada pengakuan awal dari seseorang. Pengakuan awal ini jangan dilupakan. Hayatilah bahwa kemurahan Tuhan memberi banyak keindahan dalam hidup ini. Semuanya datang sejalan dengan keteguhan kita dalam beriman dan berpegang pada ketaatan akan panggilan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.